قد أفلح المؤمنون. Sebarkan kepada 10 orang, maka hidup Anda akan bahagia. 1, 2, 3, ayo gantung mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Sahabat-sahabat sekalian, para pendengar yang di studio maupun yang di rumah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang hoax. Tahu hoax nggak? Tahu? Apaan? Ya, hoax ya. Hoax itu menurut KBBI disebut sebagai informasi bohong atau berita dusta. Ya. Sedangkan menurut Profesor Muhammad Alwi Dahlan, ya, siapa dia? Ya, ente carilah Google ya kan. Mas Ani juga yang jelasin di sini. Waktu cuma terbatas nih kita ya kan. Hoax adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Di dalam berita tersebut terdapat penyelewengan fakta. Apa tujuannya? Untuk mencari perhatian alias sensasi. Jadi tujuan daripada berita hoax ini umumnya memang untuk cari sensasional, ya kan? Mencari atensi daripada publik, gitu kan? Apapun itu. Menurut beliau juga mengatakan bahwasannya apa bedanya berita bohong sama berita hoax? Kalau berita bohong itu berita bohong aja, ya, menyebar atau berita palsu. Sedangkan hoax ini adalah berita yang sengaja dibuat, diproduksi dan direncanakan. Artinya apa? Berarti berita hoax ini punya tujuan. Nah, untuk apa? Macam-macam. Kepentingan tergantung yang membuat hoax. Apa contohnya hoax yang sering tersebar di tengah masyarakat kita? Ya. Hati-hati, virus corona bisa menyebar melalui smartphone. Pernah nggak dengar begitu? Pernah tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu, ini kurang gaul ya kan? Pernah, saya tahu awal-awal kan gitu. Iya, awal. Kemudian apa lagi? Pesan berantai. Woi, pakai ngancem-ngancem lagi kan? Sebarkan kepada 10 orang, maka hidup Anda akan bahagia. Woi. Ketik angka 1. Ketik angka 1 ya kan? Katakan amin. Nah, katakan amin. Pesan sebarkan berita ini. Jika tidak, maka Anda akan ketiban sial. Nah, itu kan berita hoax. Tujuannya apa? Ya entah yang membuat berita hoax tersebut. Apalagi, misalkan berita tentang cerita-cerita tempat yang horor. Ya, hari ini kita mungkin melihat mungkin bahkan tayangan-tayangan hari ini atas nama konten kemudian membuat cerita-cerita hoax tentang suatu tempat. Dulu di tempat ini pernah ada kematian pahlawan atau kematian pendekar atau kematian, dan sekarang makamnya dikuburkan di sini. Setiap malam muncul ya arwah-arwah bergentayangan dan lain sebagainya. Apalagi hoax, contoh-contoh hoax yang hari ini viral. Misalkan mendapat hadiah SMS. Ya, Anda telah beruntung, nomor Anda mendapat hadiah misalkan poin Telkomsel gitu ya, mention at telkomsel.com misalkan .id gitu, atau apa macam-macam, itu hoax. Apalagi kena musibah, minta donasi ya, hari ini saya habis tertabrak, tangan saya terkilir, saya minta perlu donasi, tolong kirimkan donasi kepada saya. Atau ya, ini hati-hati nih untuk para netizen ya, memang mungkin secara orang-orang tertentu dia terkena musibah, tetapi dimanfaatkan oleh para penyebar hoax ya. Jadi benar berita yang disebarkan, tetapi nomor rekeningnya atau nomor kontaknya dialihkan kepada pihak ketiga, dan itu banyak sekali terjadi. Atau yang baru-baru ini kejadian, teman saya cerita, ya, saya sudah transfer kepada Anda 300.000 ya kan. Nah, ya, tolong transfer lagi donasi gitu kan. Kelebihan donasi. Bang, ini bener gak bang? Apa? Ini minta donasi, terus dia salah ngirim, suruh kirim lagi 300.000. Saya bilang itu Itu hoax, saya bilang. Tapi udah dikirim bang, gimana? Ya udah dipakin sedekah. Ya Allah, saya bilang ya kan. Nanti klarifikasi ya kan, klarifikasi. Tapi itu kejadian. Saya pernah dapatkan. Nanti teman-teman di luaran saya pernah mendapatkan yang aktif di lembaga kemanusiaan suka mendapat kayak begitu. Oh, saya dulu ditransfer. Oh, saya sudah nyumbang 5 juta nih, tapi tadi transfer ke salah 15 juta. Bisa nggak 10 jutanya transfer? Itu ditransfer di hari Jumat. Informasi atau Sabtu. Kenapa? Karena kita tidak bisa klarifikasi ke bank.
Ya, apalagi walaupun sekarang sudah canggih kan panik kan. Wah, harus sekarang kita lagi rapat, lagi apa, lagi macam-macam, tetap aja dikirim ya. Itu contoh hoax. Sebentar, nanti diedit ya, Dam. Jangan sampai enggak. Enggak apa-apa, jangan. Terus apa? Ini hoax yang paling sebenarnya miris ya, karena menimpa umat Islam ya. Apa hoax itu diantaranya? Bahwasannya kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 2012. Ya, ini luar biasa. Kejadian nggak? Enggak. Korbannya banyak. Awam, nggak semua awam. Bahkan di kalangan umat Islam, ya, bahkan tokoh-tokohnya sebagian ada yang terkena syubhat ini. Bahkan kemarin tahun lalu masih kejadian juga. Hari Jumat tanggal 15 Ramadan 2000 bulan 5 dan sebagainya lah. Ya, itu semua dikatakan kiamat. Kan diupdate lagi. Entar diupdate lagi nih tahun ini Ramadan ini nggak tahu hari tanggal 15 itu Jumat atau bukan ya. Nah, itu contoh-contoh hoax ya. Ada lagi misalkan, tapi ini perlu verifikasi. Misalkan mobil SMK, nah itu hoax atau enggak tuh, bro? Aplikasi tunggu dah. Tunggu informasi ya. Tapi kan berita udah nyebar. Ya, bener. Ada nggak di lapangan? Kalau nggak ada berarti hoax dong, ya kan? Kalau nggak ada di lapangan, mungkin. Rodanya belum. Iya. Terus adanya misalkan informasi uang 11 triliun misalkan, ya kan? Itu hoax atau bukan kan perlu klarifikasi, ya kan? Kita nggak tahu gitu kan? 4 mata. Hah? 4 mata. 4 mata. Kata sebelah tuh 4 mata. Oh, 4 mata ya. Jadi itu contoh-contoh hoax ya yang ya kita nggak tahu juga ya bagaimana itu semua terjadi. Tapi inilah contoh-contoh hoax yang terjadi di tengah masyarakat kita. Lalu bagaimana sejarah hoax itu sendiri? Hoax itu sebenarnya sejarah sudah panjang ya perjalanan. Apa munculnya kemudian hoax itu menjadi apa namanya? Apa sih bahasa? Menjadi kata-kata yang kemudian dikenal masyarakat dan menjadi bahasa keseharian. Itu sebenarnya sejak abad 18 ya, dikenal di Inggris. Nah, kata asal muasal hoax itu berasal dari kata hokus pokus yang biasa digunakan mantra tukang sihir. Saya nggak tahu ya, film Harry Potter itu si ceweknya itu bilang hokus pokus atau kalimat yang lain gitu. Tetapi hokus di situ asal muasal dari kata-kata hoax ya, yang diucapkan sebagai mantra oleh para tukang sihir. Nah, ini yang kemudian disebut dengan hoax. Artinya apa? Berita yang bohong ya. Tetapi pada masa itu atau awal munculnya hoax ini adalah berita bohong yang memang diproduksi untuk menjadi sebuah lawakan, untuk menjadi sebuah bahan lelucon ya, atau membuat audiens tertawa. Di Indonesia ada nggak? Di Indonesia ada, dulu pernah dikenal dengan namanya surat kaleng. Walaupun secara bahasa mungkin jauh, tetapi secara esensi juga surat kaleng berfungsi sebagai menyebar berita-berita yang bohong. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lanjut ya, Chan. Nah, lalu bagaimana kemudian para netizen itu bisa termakan hoax? Ya, di antaranya nih karena terbatasnya pengetahuan mereka akan dunia luar, ya. Karena hari-hari mungkin depan laptop atau depan handphone. Ya, nggak pernah main, ya orang bilang pikniknya kurang jauh gitu ya. Jadi apapun yang mendapat informasi sesuai dengan pikiran dia, maka langsung dia sebarkan. Kemudian yang kedua hanya membaca sebagian informasi, ya. Sebagian ada baca judulnya, wah mantap nih, ya kan, sebarkan. Awas, hati-hati, nah itu kita sebarkan. Kemudian sentimen kelompok atau golongan. Ya, pokoknya kalau itu yang informasikan adalah teman-teman kita, maka harus ikut kita sebarkan. Padahal teman kita juga dapat dari mana kita nggak tahu. Kita tanyakan dia, kamu dapat dari mana? Nggak tahu, dari grup sebelah. Tanya lagi, grup sebelah dari mana? Saya dapat dari grup sebelah. Terus saja begitu, ya kan? Grup sebelah jadi kambing hitamnya. Ya, maka, sebelah. Sekali, ya kan? Jadi hati-hati. Ini sentimen kelompok atau golongan harus menjadi poin kritik bagi kita sendiri atau kritik ya buat kita sendiri. Kemudian selanjutnya apa? Asal beda. Ya, asal beda kita ikut nyebarkan. Kita ikut nyebarkan hoax tanpa sadar. Ini hati-hati. Era hari ini di mana era digital itu produksi hoax semakin mudah, penyebarannya semakin gampang dan sangat membahayakan bagi kita yang kemudian orang-orang beriman ya. Kita orang beriman ini punya batasan sangat kuat. Tapi nanti pembahasan lanjutan lah. Kalau sekarang ini kepanjangan ini, saya capek juga, ya kan? Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya apa? Kenapa kita bisa termakan hoax? Ada info dari A1. Pernah kan nggak itu ada? Anda tanya A1 itu apa coba? Abangan 1.
Kita tahu A1 tapi nggak tahu sebenarnya apa ini. Baterai. Ya. A1 itu asalnya dari kata Admiralty Code. Nah, ya. Itu kode untuk apa namanya angkatan laut asal mulanya di Inggris dulu sana, entah kapan tahunnya saya nggak tahu. Tapi A1 itu awalnya dari situ. Kemudian dipakai oleh lembaga-lembaga lain, instansi lain atau matra-matra yang lain. Sehingga sampai hari ini pun kita yang nggak ngerti apa-apa pokoknya info dari A1. Apa maksudnya A1? Dianggap dia memiliki verifikasi. Jadi berita yang sudah terverifikasi, kemudian dapat dari orang yang berkredibel, orang kredibel. Kalau dulu mungkin orang angkatan laut itu dari kapten atau dari komandannya, itu pasti A1 dan informasi itu valid gitu. Nah kalau sekarang kan info A1, ya kan, apa namanya, apalah berita itu ya, banyak sekali viral-viral hal ini katanya A1 atau misalkan berita A1 ya. Misalkan Suhendra akan jadi capres 2022, 24 misalkan. A1-nya A1 dari mana kan gitu. Hati-hati. Itu orang gampang termakan hoax karena alasan, bro, informasi A1 nih. Padahal A1 yang mana? Ya kan? Lalu bagaimana kita menghadapi hoax-hoax agar kita tidak termakan mudah hoax ini? Yang pertama, Gimana tuh? cermati baik-baik judul berita. Ya, ini kadang-kadang kita baca judul, langsung semangat, baca aja belum. Ini sering banget terjadi, sering banget kejadian. Saya mengalami sendiri. Kemarin nih, apa namanya, gantung mic kita, aneh yang kemarin tentang pawang itu, aneh share kan, ya kan, judul tuh YouTube kan, pawang, ya kan. Apa judulnya Dam? Pawang dari segala pawang. Pawang dari segala pawang. Langsung dikomentari di bawah. Memang orang pakai di capital apa? Caps lock. Pakai caps lock. Deng di bawah. Bisa, ini orang apa yang dibilang? Aneh tanya, Pak, udah ditonton belum itu? Maksudnya itu muka gue gitu loh. Tapi komennya di bawah itu, sentimen bener, galak bener gitu maksud aneh. Wah, ini nggak nonton aneh bilang nih. Ini baru baca judul, itu kan sering banget kan? Ya, sering banget tuh bapak itu kadang-kadang ditanya. Ente aneh kasih lihat ke ente, apa kalimat yang muncul? Aneh tanya, Pak, udah tonton belum? Nggak dijawab, kagak dijawab. Ya, itu karena apa? Jadi agar kita tidak termakan hoax, cermati judul baik-baik. Abis itu diklik, dibaca informasi secara tuntas. Jangan diklik enggak, ya kan? Hati-hati. Banyak sekali bawah itu kan. Begitu dicek, Pak udah baca ini belum? Kenapa? Ustadz. Iya, itu judul sama berita nggak klop. Judulnya apa, isinya apa? Hati-hati Pak, ini clickbait namanya. Apalagi itu clickbait? Ya udah baca lagi ntar ya kan, clickbait. Panjang dong aneh ngurusin ente ya kan. Maksudnya tahan diri gitu loh. Apalagi waspada provokasi. Ya, isinya itu nanti cermati betul. Udah pakai caps lock, hurufnya kapital semua, ya kan? Kemudian pakai ikon-ikon yang emosi, hati-hati, itu provokasi. Apalagi cek validitas sumber berita, ya kan? Kalau orang nulis berita nih, bahwasannya kentang bisa untuk ngecas handphone, ya kan? Siapa yang tanggung jawab tulisannya? Nggak ada. Itulah kenapa pentingnya kalau nulis sesuatu yang berbau ilmiah itu harus ada namanya, biar ntar ditanya siapa yang buat nih kan, Abdul Somad, siapa yang buat misalkan Adam Galaskop, ada pertanggungjawabannya. Kalau nggak ada, jangan ikut sebar. Dari situ saja tidak bisa dikatakan itu valid. Maka cek validitas sumber berita. Periksa fakta, sumber informasi. Nah itu yang selanjutnya. Periksa fakta dan kejar sumber informasi. Jadi kalau udah dapat informasi itu tanya, Pak dari mana nih Pak, benar atau enggak? Kalau dia bilang, Anda juga dari grup sebelah, udah skip sampai di situ. Kalau gitu Pak, cari validitas berita dulu, jangan sampai ikut nyebar-nyebar. Karena, ini bahaya deh. Nanti kita akan bahas pada bahasan selanjutnya, yaitu haditsatul ifki. Dalam Al-Quran disebutkan tentang berita bohong atau berita dusta. Tapi ini panjang sekali, nanti kita akan bahas, insya Allah. Cek foto atau videonya. Ya, lihat baik-baik foto itu benar atau tidak. Pernah pada masa lalu itu ada berita, orang berjalan naik kuda, itu dulu loh ya, bukan sekarang dengan aplikasi-aplikasi edit video dan foto. Zaman dulu sudah ada ternyata berita-berita hoax yang mengaitkan foto atau video, sudah diedit sedemikian rupa. Ya, misalkan kita pernah lihat kan video di langit ada kuda terbang ya kan, Pegasus dibilangnya. Kemudian ada makhluk tinggi besar turun dari langit, subhanallah. Ya, itu nonton video, cek dulu. Kalau memang aneh, nggak mungkin gitu kan, jangan disebarkan. Kemudian jangan asal share. Dan yang terakhir apa? Mikir, kalau kata Cak Lonto. Maksudnya apa? Kritis dong bro, ya sobat-sobat semua baca berita tuh jangan asal main. Ini
sebar-sebar yang nggak bermanfaat. Kenapa? Karena kalau kita ikut menyebarkan berita bohong itu, setiap penyebaran itu kita mendapat dosanya. Nggak ada alasan, wah saya nggak sengaja ikut menyebarkan. Nggak sengaja. Makanya tangan itu dicek baik-baik. Jangan sampai asal menyebarkan informasi yang tidak sesuai. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.